Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Kusuma Stuti dengan NPM 2404 Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari evaluasi akhir semester mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik kelas H dengan judul Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Studi Kasus pada Bank Sampah Gemaripah, Kabupaten Bantul. Ini membahas bagaimana konsep collaborative governance atau tata kelola kolaboratif diterapkan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah Gemaripah di Kabupaten Bantul. Sehingga ini sangat penting karena permasalahan sampah saat ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak seperti masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas. Sehingga untuk melihat bagaimana proses kolaborasi tersebut berlangsung, faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu urgensi tata kelola sampah kritis. Di sini menjelaskan mengapa pengelolaan sampah menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas. Karena selama ini sistem pengelolaan sampah masih menggunakan pendekatan top-down, yaitu masyarakat hanya membuang sampah dan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengangkut serta mengelolanya. Sistem ini membuat masyarakat menjadi kurang peduli dan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan. Permasalahan semakin kompleks karena Kabupaten Bantul menghasilkan sekitar 162,10 ton sampah setiap hari. Jumlah tersebut sangat besar dan menjadi beban bagi fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia. Selain itu, penutupan sementara TPA Piungan akibat kelebihan kapasitas menunjukkan bahwa sistem pengelolaan yang ada tidak lagi mampu menampung volume sampah yang terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dari sistem yang berpusat pada pemerintah menuju sistem yang melibatkan masyarakat secara aktif atau bottom up. Salah satu bentuk inovasi yang muncul adalah Bank Sampah Gemaripah yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam mengelola sampah dan memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu kerangka collaborative governance. Di sini dijelaskan teori collaborative governance yang digunakan sebagai landasan. Menurut Emerson, keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang disebut sebagai drivers atau penggerak kolaborasi. Faktor pertama adalah kepemimpinan, yaitu adanya individu atau kelompok yang mampu menginisiasi kerjasama dan mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam penyelesaian masalah. Tanpa adanya pemimpin yang mampu menggerakkan masyarakat, proses kolaborasi akan sulit terbentuk. Faktor kedua yaitu insentif konsekuensial, yaitu adanya manfaat yang diperoleh para pihak ketika mereka terlibat dalam kolaborasi. Manfaat tersebut bisa berupa keuntungan ekonomi, peningkatan pengetahuan, maupun perbaikan kondisi lingkungan. Faktor ketiga adalah interdependensi atau ketergantungan antar aktor. Dalam pengelolaan sampah, tidak ada satu pihak yang mampu bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan masyarakat, masyarakat membutuhkan fasilitas pengelolaan, dan bank sampah membutuhkan jaringan pemasaran serta mitra lainnya. Faktor keempat atau yang terakhir adalah ketidakpastian, yaitu adanya berbagai tantangan dan hambatan yang mendorong para pihak untuk bekerja sama mencari solusi. Ketidakpastian ini justru menjadi alasan penting mengapa kolaborasi perlu dilakukan. Selanjutnya yaitu profil studi kasus. Bank Sampah Gemaripah merupakan salah satu bank sampah pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 5 Juni 2008 di Dusun Badekan, Kabupaten Bantul. Bank sampah ini didirikan oleh Bambang Suwerda sebagai bentuk inovasi dalam mengatasi permasalahan sampah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep yang digunakan cukup sederhana tetapi inovatif, yaitu mengubah sistem pengelolaan sampah menjadi menyerupai sistem perbankan. Jika di bank,
Biasa masyarakat menabung uang, maka di bank sampah Gemah Ripah menabung sampah yang sudah dipilah berdasarkan jenisnya. Sampah tersebut kemudian ditimbang dan dihitung nilainya sesuai harga pasar, lalu dicatat dalam buku tabungan. Tujuan utama pendirian bank sampah ini adalah mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Sampah yang sebelumnya dianggap sebagai barang yang tidak berguna, sehingga diubah menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berkontribusi terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi secara langsung. Selanjutnya yaitu elemen kolaborasi, yaitu kepemimpinan dan interdependensi. Dalam konteks kepemimpinan, Bank Sampah Gemah Ripah dipelopori oleh akademisi yang memiliki kepedulian terhadap masalah lingkungan. Peran akademisi sangat penting karena mereka melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat melalui berbagai forum seperti PKK, kelompok arisan, dan pertemuan warga. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Selain itu, sistem pengelolaan sampah dibuat menyerupai bank konvensional dengan struktur organisasi yang jelas, mulai dari direktur, teller, hingga bagian administrasi. Struktur yang jelas membuat masyarakat lebih percaya terhadap pengelolaan bank sampah. Dari sisi interdependensi, terdapat hubungan saling ketergantungan antara berbagai pihak. Masyarakat membutuhkan bank sampah untuk mengubah sampah menjadi tabungan, sementara bank sampah membutuhkan partisipasi masyarakat agar memperoleh pasokan sampah. Bank sampah juga membutuhkan pengepul untuk menjual sampah yang telah dikumpulkan, sedangkan pengepul membutuhkan pasokan material yang stabil. Selain itu, pengrajin membutuhkan bahan baku dari bank sampah untuk membuat produk daur ulang, dan bank sampah memperoleh nilai tambah dari hasil kreativitas para pengrajin tersebut. Hubungan yang saling membutuhkan inilah yang menjadi fondasi utama keberhasilan kolaborasi. Selanjutnya yaitu elemen insentif. Keberhasilan Bank Sampah Gemah Ripah dalam mempertahankan partisipasi masyarakat tidak terlepas dari adanya berbagai bentuk insentif yang diberikan. Pertama adalah insentif ekonomi. Masyarakat memperoleh keuntungan finansial dari sampah yang mereka kumpulkan dan tabungkan. Sampah yang sebelumnya hanya dibuang, kini memiliki nilai jual dan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi keluarga. Kedua adalah insentif sosial dan edukasi. Pengelola memberikan penghargaan kepada nasabah yang aktif berpartisipasi, misalnya dengan memberikan kesempatan mengikuti studi banding ke daerah lain. Program seperti ini menciptakan motivasi tambahan bagi masyarakat untuk terus terlibat. Ketiga adalah insentif lingkungan. Dengan adanya bank sampah, volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dapat berkurang. Selain itu, masyarakat juga mulai meninggalkan kebiasaan membakar sampah yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Kombinasi ketiga insentif tersebut membuat masyarakat memiliki alasan yang kuat untuk terus berpartisipasi dalam program bank sampah. Selanjutnya adalah bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam bank sampah Gemah Ripah tidak hanya terbatas pada kegiatan menabung sampah. Masyarakat memiliki berbagai peran sesuai dengan kemampuan dan keterlibatan mereka. Sebagai nasabah, masyarakat bertugas memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya, memastikan sampah dalam kondisi bersih dan kering, serta menyetorkannya secara rutin ke bank sampah. Mereka juga berperan dalam mengajak anggota keluarga dan tetangga untuk ikut berpartisipasi. Selain nasabah, terdapat masyarakat yang berkontribusi sebagai pengelola atau relawan. Mereka membantu kegiatan operasional seperti pencatatan administrasi, penimbangan sampah, hingga sosialisasi kepada warga. Ada pula kelompok pengrajin yang memanfaatkan sampah sebagai bahan baku untuk membuat berbagai produk kreatif seperti tas, dompet, tempat pensil, dan souvenir. Produk tersebut kemudian memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan sampah mentah. Partisipasi yang beragam ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama
dan melibatkan banyak pihak dalam prosesnya. Selanjutnya ada mekanisme operasional. Mekanisme operasional bank sampah Gemah Ripah dimulai dari rumah tangga. Masyarakat terlebih dahulu melakukan pemilahan sampah anorganik seperti plastik, kertas, kardus, dan botol sesuai kategori masing-masing. Selanjutnya, sampah yang telah dipilah disetorkan ke bank sampah pada jadwal operasional yang telah ditentukan. Petugas kemudian melakukan penimbangan untuk mengetahui jumlah sampah yang disetorkan. Setelah ditimbang, sampah akan dikonversi menjadi nilai rupiah berdasarkan harga pasar yang berlaku. Nilai tersebut dicatat dalam buku tabungan milik nasabah. Dengan sistem ini, masyarakat dapat melihat secara langsung manfaat ekonomi dari kegiatan memilah sampah. Tahap terakhir adalah proses pemanfaatan sampah. Sebagian sampah dijual kepada pengepul sebagai bahan baku industri daur ulang, sementara sebagian lainnya disalurkan kepada pengrajin untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Melalui mekanisme ini, sampah tidak lagi menjadi limbah yang harus dibuang, tetapi menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Elemen ketidakpastian dan tantangan. Meskipun program Bank Sampah Gemah Ripah telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas pengelolaannya. Salah satu tantangan utama adalah fluktuasi harga sampah di tingkat pengepul. Harga yang sering berubah menyebabkan pendapatan dari hasil penjualan sampah menjadi tidak stabil. Karena harga turun, minat masyarakat untuk menabung sampah juga cenderung menurun karena manfaat ekonomi yang diperoleh menjadi lebih kecil. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya pemilahan sampah. Beberapa warga masih menyetorkan sampah dalam keadaan basah, kotor, atau tercampur dengan jenis sampah lain. Kondisi ini membuat proses pengelolaan menjadi lebih sulit dan menambah beban kerja relawan. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada sistem yang baik, tetapi juga pada kesadaran dan konsistensi partisipasi masyarakat. Adaptasi dan inovasi. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Bank Sampah Gemah Ripah melakukan sejumlah inovasi dan strategi adaptasi. Salah satu strategi yang dilakukan adalah disverifikasi konversi saldo. Saldo tabungan tidak hanya dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai, tetapi juga dapat ditukar dengan sembako, pulsa telepon, maupun voucher tertentu. Strategi ini membantu mempertahankan minat masyarakat ketika harga sampah sedang turun. Selain itu, pengelola harus melakukan edukasi dan komunikasi persuasif kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara langsung agar masyarakat memahami cara memilah sampah yang benar serta manfaat yang dapat diperoleh dari program bank sampah. Dari sisi kelembagaan, Bank Sampah Gemah Ripah juga menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah melalui perjanjian kerjasama atau MOU. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan sejak dini, sekaligus menjaga pasokan sampah yang stabil bagi bank sampah. Inovasi-inovasi tersebut menunjukkan bahwa organisasi harus mampu beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan agar program tetap berjalan secara berkelanjutan. Selanjutnya, referensi itu yang digunakan sebagai sumber data atau landasan teori dalam mengerjakan tugas ini. Referensi ini berasal dari jurnal ilmiah yang membahas partisipasi masyarakat, kolaboratif governance, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta penelitian terdahulu mengenai bank sampah Gemah Ripah. Selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih.